Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 akan menyampaikan materi tentang ilmu badi, yaitu muhasinat ma'nawiyah, yang mana kita ketahui bahwasanya pada pertemuan sebelumnya kita telah mengetahui pengertian ilmu badi, yang mana pengertiannya adalah al-ilmu ya'rifu bihi wujuhut tahsinul kalami al-mutabaq li muqtadal hal, yang mana ilmu untuk mengetahui cara memperindah kalam yang telah sesuai dengan tuntutan keadaan. Nah, kemudian ilmu badi ini terbagi menjadi dua, yaitu muhasinat ma'nawiyah dan muhasinat lafziyah. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang muhasinat ma'nawiyah. Apa muhasinat ma'nawiyah itu? Muhasinat ma'nawiyah itu adalah cara memperindah kalam yang menitik beratkan pada keindahan makna. Jadi lebih menitik beratkan kepada makna daripada lafaznya. Kemudian di sini ada berbagai cabang dari muhasinat ma'nawiyah ini. Yang pertama ada muqabalah, kemudian ta'qidul madhi bima yusabbihu dhammi, yang ketiga ta'qidul dhammi bima yusabbihu madhi. Nah, yang mana pembahasan tadi akan dibahas oleh rekan-rekan saya nanti pada slide berikutnya. Kemudian penjelasan yang selanjutnya yaitu adalah definisi muqabalah. Muqabalah adalah dua lafaz atau lebih dalam satu kalimat kemudian diikuti oleh dua lafaz atau lebih yang berlawanan artinya dengan syarat tertib, atau memiliki padanan lawan kata yang berjumlah minimal dua kalimat dengan struktur posisi lawan kata yang teratur. Nah, menurut bahasa, muqabalah berasal dari masdar kata qabala, yaitu wazan mufa'alah yang bermakna musyarakah, artinya adalah persekutuan. Kemudian, secara terminologi, muqabalah artinya yuqabilu bima yu'ti thumma aktharu aw mutawafiqina bima'naini yu'ti al-tartib ala dhalik, yang artinya muqabalah adalah mengemukakan dua makna yang sesuai atau lebih kemudian mengemukakan perbandingannya dengan cara tertib. Nah, pada intinya agar lebih gampang, muqabalah adalah lawan kata seperti itu. Dalam satu kalimat pasti ada dua lafaz atau lebih yang bermakna berlawanan. Jadi misal dalam satu kalimat itu tentunya ada kalimat atau lafaz yang saling berlawanan. Misalnya yang A bermakna baik, kemudian yang B bermakna buruk dalam satu kalimat itu. Agar lebih gampangnya kita langsung pada contohnya, yaitu saya akan mengambil contoh dari Al-Quran dalam surah Al-Hadid ayat 23 yang berbunyi likaila ta'su ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Artinya, kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Nah, dalam surah ini kita berfokus pada kata ta'su yang artinya duka cita. Kemudian kita juga berfokus pada tafrahu artinya gembira. Nah, jadi ta'su dan tafrahu tentunya bertentangan seperti definisi yang di atas, yaitu berlawanan makna atau kata gampangnya antonim gitu. Jadi ta'su dan tafrahu tentu berlawanan makna. Kemudian yang kedua ada ma fatakum, artinya apa yang luput dari kamu. Kemudian lawan maknanya yaitu bima atakum, dan apa yang diberikan kepada kamu. Tentunya dua lafaz ini ma fatakum dengan bima atakum itu adalah saling berlawanan, tetapi dalam satu kalimat sesuai dengan definisi muqabalah. Kemudian
Contoh yang lainnya itu dalam Quran surah Al-Qari'ah ayat 6 sampai 9, yaitu fa'amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat maka adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, dia berada dalam kehidupan yang memuaskan atau senang. Dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah. Nah, dalam hal ini kita berfokus pada kalimat thaqulat mawazinuh fi 'ishatir radiyah. Kalimat ini bermakna positif karena artinya adalah orang yang berat timbangannya, maka dia berada dalam kehidupan yang senang. Kemudian dalam surah Al-Qari'ah ayat 6 sampai 9 ini ditemukan lawan katanya, yaitu khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah, yang artinya orang yang ringan timbangan kebaikannya atau orang yang sedikit timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam neraka Hawiyah. Jadi di sini sudah jelas. Kalimat yang pertama bermakna positif, kalimat yang kedua bermakna negatif. Tentu saling berlawanan kata. Contoh dalam hadis innakum litukatsiruna indatul faza' wa tukiluna indat tama. Nah, yang dimaksud dengan muqabalah itu bertemunya dua makna atau banyak. Contohnya yaitu dalam hadis tadi al-kathrah dan kilah, wal kilah, yaitu kan banyak dan sedikit, itu antonimnya. Antonimnya banyak adalah sedikit. Kemudian al-faza' wat tama, yang tidak diharapkan dan yang diharap-harapkan. Kemudian contoh dalam syair yaitu innaka takrahu al-jiddu wa tuhibbu al-lahwa. Nah, di situ ada kata takrahu wa tuhibbu. Nah, takrahu itu apa? Membenci. Nah, antonimnya membenci apa? Tuhibbu, yaitu mencintai. Sedangkan al-jiddu itu bersungguh-sungguh. Antonimnya al-lahwa, senda gurau. Nah, macam-macam muqabalah itu ada 5. Itsnain bi itsnain, salasa bi salasa, arba'a bi arba'ah, khamsa bi khamsah, sita bi sita. Macam-macam muqabalah itu ada 4. Itsnain bi itsnain, salasa bi salasa, arba'ah bi arba'ah, khamsa bi khamsah, sita bi sita. Nah, contoh muqabalah baina itsnain bi itsnain yaitu falyadhaku qalilan waliyabku katsiran. Nah, ad-dhahak yaitu antonimnya ad-dhahak, antonim dari ad-dhahak itu adalah al-buka, sedangkan al-qalil antonimnya itu al-kathra. Kemudian contoh dari al-muqabalah baina thalatha bi thalatha. Contohnya yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Nah, di situ yuhillu ihlal. Ihlal itu dihalalkan, antonimnya itu apa? Tahrim, yaitu diharamkan. Kemudian at-thayyibat antonimnya al-khaba'ith. Di situ juga ada lil mu'min. Lil mu'min berarti antonimnya adalah alaihim. Begitu juga muqabalah baina khamsa bi khamsa, sita bi sita, arba'ah bi arba'ah. Jadi diantaranya bertemunya 4 makna, 4 lafaz dengan 4 lafaz yang antonimnya. Kemudian untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai ta'kidul madhi bima yusbihud dhamma, yaitu menguatkan pujian dengan menggunakan sebuah kata ataupun kalimat yang menyerupai celaan, dan biasanya disisipin di sebuah kalimat tersebut dengan huruf istisna ataupun huruf pengecualian. Contohnya seperti illa, wairo, kemudian baida dan lain sebagainya. Yang tiga itu huruf istisna di situ ada. Maksudnya apa sih dari pengertian ini? Maksudnya adalah kita ambil contoh yang biasanya kita ungkapkan. Misalkan ada seseorang yang dia itu kita bilang seperti ini, kamu itu ganteng, tetapi kamu itu sering lawan orang tua. Nah, kata seperti ini, struktur kalimat seperti ini sebenarnya tujuannya adalah untuk mencela dia. Kamu tuh ganteng sih, cuman kamu tuh sering ngelawan orang tua. Nah, titik berat bebannya adalah di ngelawan orang tua gitu loh. Nah, di situ maksudnya kata celaan itu. Tetapi yang kita bahas ini adalah
kata setelahnya itu bukan celaan tetapi tetap pujian. Nah, kata itu sebagai penguatan dari kata sebelumnya, sebelum huruf istisna. Tetapinya itu udah kan huruf istisna. Nah, kemudian dalam bahasa Arab ada seperti kata-kata seperti ini. Kalau Rasulullah SAW pernah bersabda seperti ini, ana afsahul arabi baida anni bin Quraisyin. Nah, artinya adalah saya ini adalah orang Arab yang paling fasih. Baida, hanya saja, min Quraisyin, ani min Quraisyin, artinya adalah saya ini orang dari Quraisy. Nah, udah menjadi rahasia umum bahwa suku Quraisy merupakan suku terbaik ataupun suku yang paling mulia di kalangan orang Arab waktu itu. Nah, jadi maknanya apa? Yaitu tadi struktur kalimat itu menyerupai ungkapan celaan, tetapi dalam konteks ini itu malah menguatkan kata pujian sebelumnya. Nah, kita lihat di sini kata ana afsahu min arabi, di situ kan pujian. Dan kemudian baida, kata pengecualian di sini anni min Quraisyin. Nah, di sini pujian lagi yang biasanya setelah kata baida ini celaan, tetapi di sini malah menguatkan untuk pujian sebelumnya. Nah, Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang macam-macam dari ta'kid al-madah bima yusbihi adzam. Nah, ada dua macam ya. Yang pertama yaitu menafikan suatu sifat yang tercela setelah mendatangkan sifat yang terpuji. Yang kedua yaitu menetapkan sifat pujian, kemudian diikuti oleh istisna atau sifat pujian yang lainnya. Tuh. Macam yang pertama yaitu menafikan sifat celaan setelah mendatangkan sifat pujian. Nah, contohnya dalam keseharian itu dia tidak bodoh, tetapi dia sangatlah cerdas. Tapi dia adalah seorang yang cerdas. Nah, maksudnya dari kata itu adalah seakan-akan kan kata kalimat tadi itu kayak celaan gitu ya. Tapi kan sebenarnya dia adalah memuji. Nah, dia tidak bodoh, tapi dia sangat cerdas, kan tidak ada unsur celaan kan di situ. Tapi seolah-olah seperti mencela. Nah, contoh selanjutnya yaitu dari syair Ibnu Rumi berkata, laisa bihi aibun siwa annahu la taqa'al ain ala shibhihi. Jadi tidak ada cacat padanya selain mata tidak akan melihat orang yang serupa dengannya. Jadi katanya kan tidak ada cacat padanya selain mata tidak akan melihat orang yang serupa dengannya. Itu kan seolah-olah kayak kalimatnya itu mencela kan, padahal kan tidak ada cacat padanya. Berarti maksudnya itu adalah sempurna, karena selain mata kan tidak akan melihat orang yang serupa dengannya. Jadi tidak ada orang yang seperti dia kan, berarti itu orang yang paling sempurna gitu. Nah, untuk macam yang kedua yaitu menetapkan sifat pujian, kemudian diikuti oleh istisna atau sifat pujian lain. Nah, contohnya itu kayak yang disebutkan Mas Ahsan tadi, ana afsohul arabi baida'anni min Quraisy. Jadi aku adalah orang yang paling fasih berbahasa Arab kecuali aku dari suku Quraisy. Jadi kan itu kan menetapkan sifat pujian. Jadi aku adalah orang yang paling fasih berbahasa Arab. Ini kan memuji diri sendiri kan. Aku loh orang yang paling fasih berbahasa Arab, dan kemudian diikuti oleh sifat istisna atau pujian yang lain. Kecuali aku dari kaum Quraisy gitu ya. Jadi diikuti kayak penekanan lagi bahwa aku adalah orang termasuk dari kaum Quraisy gitu kan. Nah, kaum Quraisy itu kan adalah kaum yang ternama gitu. Terus contoh lain, hum fursan al-kalami illa annahum sadatun amjad. Jadi mereka adalah singa podium kecuali mereka juga orang-orang yang mulia. Jadi mereka itu singa podium kan kayak orang yang dihormati gitu kan ya. Terus ditambah lagi penguatannya diikuti oleh istisna atau sifat pujiannya, kecuali mereka juga orang-orang yang mulia. Nah gitu, jadi bedanya untuk macam yang pertama itu kayak menafikan sifat tercela kemudian mendatangkan sifat terpuji. Jadi kayak seolah-olah itu dia mengatakan celaan, tapi ternyata maksudnya itu adalah memuji. Nah untuk yang kedua itu kayak
menetapkan sifat pujiannya itu sendiri terus diikuti oleh sifat pujian yang lain. Jadi kita itu memuji terus kemudian kayak ditekankan lagi di belakangnya gitu. Paham ya? Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah ta'kid al-dhammi bima yushbihul madahi, yaitu memperkuat celaan dengan kalimat yang menyerupai pujian. Maksudnya di sini adalah pemberian sifat jelek terhadap sesuatu, ya bisa dibilang mencela. Lalu setelahnya itu datang lagi sifat yang jelek untuk yang kedua. Jadi sudah memberikan sifat jelek pertama, selanjutnya masih ada lagi sifat jelek yang kedua. Namun yang kedua ini adalah sifat yang jelek tapi dibungkus dengan kalimat pujian. Bukan sebenarnya pujian, tetapi dia ini menjadi penguat untuk celaan yang pertama tadi. Untuk contohnya adalah ada kalimat la hasuna fil manzili illa annahu mudlimun dayyaqul hujurat, yang artinya tiada keindahan di rumahnya, hanya saja gelap dan sempit kamarnya. Di sini pada kalimat la hasuna fil manzil atau yang artinya tiada keindahan di rumahnya, itu sebenarnya sudah sebuah celaan karena memberi sifat jelek kepada sesuatu. Itu adalah celaan. Lalu ditambah lagi dengan kalimat illa annahu mudlimun dhayyaqul hujurat, yang artinya hanya saja gelap dan sempit kamarnya. Sebenarnya kalimat hanya saja gelap dan sempit kamarnya ini adalah kalimat yang sopan, yang kalimatnya tidak buruk, tetapi ini sebenarnya malah menguatkan kalimat yang pertama tadi, yaitu celaan, sehingga kalimat ini dijadikan contoh ta'kid al-dham bima yushbihu al-madahi. Nah, di antara keduanya ini, di antara kalimat di dalam kalimat la hasana fil manzil inna annahu mudlimun dayyaqul hujurat, di sini juga ada huruf istifna, sama seperti pada subbab tentang ta'kid al-madahi bima yushbihu dhammi, yaitu di sini kalau di dalam kalimat ini tadi huruf istifna-nya yaitu illa annahu, seperti itu. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Binti Israil. Tadi kan sudah dijelaskan sama Binti apa itu pengertian dari ta'kid al-dhammi bima yushbihul madi. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macamnya. Jadi macam-macam dari ta'kid al-dhammi bima yushbihul madi itu apa aja sih? Macam-macamnya itu cuma ada dua, teman-teman. Didengarkan baik-baik ya. Yang pertama itu adalah mengecualikan sifat tercela dari sifat terpuji pada suatu perkara yang dinafikan. Contohnya adalah la khaira fihi ila annahu yusi'u ila man ahsana ilaihi, yang artinya adalah tidak ada sedikit pun kebaikan dari si fulan, akan tetapi fulan ini selalu menjelekkan orang yang sudah berbuat baik kepadanya. Penjelasannya itu gini, tadi kan ada kalimat fulan, tidak ada sedikit pun kebaikan dari si fulan. Itu kan kalimat yang pertama ya. Itu kan merupakan sebuah celaan kan, Rek? Maksudnya celaan, kalimat itu adalah sebuah celaan gitu. Sama kan kayak dalil yang pertama tadi. Tidak ada mengecualikan sifat tercela dari sifat terpuji yang dinafikan. Kemudian kan untuk kalimat yang kedua ada kata-kata suka menjelekkan kepada orang yang sudah berbuat baik kepadanya. Sepintas itu termasuk pujian, akan tetapi itu malah menambah celaan. Nah gitu ya. Jadi itu penjelasan dari macam ta'kid al-dhammi bima yushbihul madi yang pertama tadi. Kemudian untuk macam yang kedua itu ada menetapkan sifat tercela dari pada suatu perkara lalu diiringi dengan celaan pula. Contohnya, fulan fasikun ila annahul jahil, yang artinya fulan adalah orang yang fasik, hanya saja ia orang yang bodoh. Kita kupas ya.
dari kalimat yang pertama, fulan adalah orang yang fasik. Itu kan termasuk celaan ya teman-teman. Ditambah dengan kalimat yang kedua, hanya saja ia orang yang bodoh. Berarti itu kan menambah celaan pula, sama dengan pengertian macam takkid al-dhammi bima yushbihu madi yang kedua tadi apa? Menetapkan sifat tercela pada suatu perkara lalu diiringi dengan celaan pula. Gitu. Jadi sekian ya untuk penjelasan dari macam-macam takkid al-dhammi bima yushbihu madi. Semoga teman-teman paham. Sekian dari aku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.